berdasarkan pengalaman saya, data kualitatif fenomenologi pengalaman saya, menangani kasus-kasus ITE. Polanya Undang-Undang ITE ini seringkali diterapkan, dipakai untuk menutupi persoalan-persoalan besar. Apakah itu korupsi besar, apakah itu persoalan ya seperti sekarang ini yang dibahas. Seperti itu, sehingga ITE ini seringkali memang untuk killing the messenger. Itu di banyak tempat seperti itu. Termasuk mengabaikan hukum formil maupun hukum materialnya. Jadi saya agak khawatir kalau teman-teman walaupun berharap tidak ada P21 ya. Saya juga berharap seperti itu. Bahkan tidak masuk akal ketika P21. Tapi hukum kita sering tidak masuk akal. Persoalannya seperti itu. Maka bersiap-siaplah ketika tidak masuk akal itu dan kita harus speak up. Saya speak up bukan untuk membela teman-teman Bung Roy ataupun tidak. Saya speak up untuk membela Indonesia yang lebih besar karena ini bisa dipakai untuk mengkriminalisasi orang di mana-mana. Ini yang besar seperti ini yang jadi perhatian publik saja. Ada banyak sekali keanehan apalagi yang di daerah-daerah. Coba kalau itu dibiarkan dengan interpretasi tentang Undang-Undang ITE secara liar. Tadi pasal 35 kayak apa, diinterpretasi asal-asalan, pasal 32 diinterpretasi asal. Saya memang mengatakan di dalam penjelasannya tidak ada. Memang dianggap cukup jelas, makanya penjelasan saya ini untuk menjelaskan sebagai tanggung jawab moral saya. Tapi kalau Anda merasa bahwa tanggung jawab saya menjelaskan itu dianggap hanya sebagai interpretasi yang asal-asalan, emang Anda itu ikut buat undang-undang ITE enggak? Gitu loh. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Bung Sugeng, silahkan. Hampir saja nonton TV terus nih. Kepastian hukum itu dalam perkara ini menjadi sangat dibutuhkan, ya. Kepastian hukum. Kepastian hukum. Oke. Kemudian dalam pertentangan para pihak ini kita memerlukan wasit, ya. Menurut saya wasit itu ada di pengadilan. Menjadi terhormat bagi Roy Suryo dan kawan-kawan menguji juga kebenarannya di pengadilan, ya. Sehingga ketika nanti dibebaskan di sana itu tadi perdebatan bukan soal narasi. Ya kalau dibebaskan, tapi memang kalau kebenaran, ya. Nggak dibebaskan. Ya, kalau kemudian pada sisi lain korban juga membutuhkan kepastian bahwa hak dirinya juga membutuhkan untuk dipulihkan. Ya. Hanya melalui putusan pengadilan lah kita mendapat masyarakat ya mendapatkan satu pelajaran yang penting. Bukan melalui perdebatan-perdebatan yang tak berkesudahan. Demikian, terima kasih. Ya. Meskipun perdebatan ini ada kuliah hukum yang mungkin tidak didapatkan di bangku Fakultas Hukum. Oke, silakan, Bung Rizal, silakan. Ya, kalau dari sisi saya adalah ingin kembali fokus nanti kepada pembuktian ijazah. Tapi belum, saya belum menanya pada Anda laporan bersama Bung Rustam ya? Iya, Bung Rustam dan Pak Heru, Pak Heru Purwanto dari UI Watch 3. Coba Bung Rustam. Bung Rustam. Iya, di situ, Pak Prof. Henry. Anda lapor juga soal pasar pramuka? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Anda boleh sini. Singkat ya. Jadi, apa yang Anda laporkan ini? Dumas. Nah, saya bersama Kang Rizal Fadila, Bang Heru dari UI Watch, melaporkan 3 nama. Yang yaitu adalah pertama Eko Sulistyo, mantan Ketua KPUD Solo. Kedua itu Pratikno. Dan ketiga itu Jokowi sendiri. Nah, Pak Iman. dan Pak Iman akan muncul. Nah, kenapa saya laporkan orang ini, Bang Iman? Karena saya menginvestigasi sendiri. Kawan-kawan yang terlibat ke arah sana gitu loh. Karena saya tahu Eko ini aktivis kiri, aktivis 80. Oke, apa kaitannya aktivis kiri sama ijazah? Jadi gini, setelah saya telusuri, ada saksi yang menyatakan langsung kepada saya bahwa dia bersama Eko ke pasar pramuka untuk membuat ijazah itu. Ijazah palsu? Ijazah palsu Jokowi.
Bukan hanya satu. Dan bahkan Anda punya konsekuensi loh nih. iya punya silakan. Ini saya katakan ini bukan baru. Jadi siapa yang ke sana? Ada kawan. Kawan ini. Mungkin nama ini belum saya sebutkan. Oke, Nanti Mr. X lah. Ya, ketika nanti polisi berani memanggil orang ini, baru kita akan bawa orang. Tapi Anda punya nama ini dan nama ini mengaku bahwa ia membuat ijazah Pak Jokowi palsu. Iya, bersama Eko ke Pasar Pramuka. Ketika ingin maju di Gubernur DKI. Oke. Nah, Bung satu lagi Bang. Ya, sebentar. Ini punya konsekuensi artinya Ya. begini. Ada saksi yang dia Silakan. yakin, Bung Rustam ini yakin membuat ijazah palsu di Pasar Pramuka. Dia lebih Iya, ini nama ini kan bukan hanya baru. Makanya saya tantang Eko tampil keluar dari persembunyiannya. Betul Bang Aib. Iya kan? Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa ada konsekuensi, itu sudah pasti ada konsekuensi. Tetapi perlu di garis bawahi di sini. Kalau itu adalah saksi saja, bukan telapor, maka dia dilindungi undang-undang. Namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, itu tidak bisa untuk dipidanakan kalau hanya statusnya saksi. Nah, Tapi kalau dia meningkat nanti, artinya dia ditarik sebagai seorang telapor, maka itu lain lagi. Dan dia punya pengakuan bahwa membuat ijazah palsu di Pasar Pramuka. Bukan hanya Ya, satu. ijazah siapa Bahkan dulu? kawan-kawan Pak Jokowi disebutkan. Pak Jokowi. Joko Widodo. Hari ini saya Ada nyatakan, konsekuensi, pastinya. saya investigasi Pastinya. langsung, Bisa saya nyatakan ijazah Jokowi dibuat Pasar Pramuka. Karena kawan-kawan Eko ini saya tahu sekali, bahkan kawan dekat Eko. Nggak, tapi ada buktinya apa? Iya, Kan itu. nggak Itu cuma pengakuan. Jadi gini, ini kan buktinya banyak dari buku Bonatua, dari KIP. bukan yang bersangkutan kan menyatakan bahwa iya saya buat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Yang bersangkutan kan harus menunjukkan bukti. Ini dia, saya bilang dari kemarin, ijazah Jokowi ini kejahatan terstruktur. Kalau untuk membuktikan ini barangnya itu saya rasa udah dihapus. Tapi Enggak, bukan kan ini Bukan misalnya gini, ada kwitansinya. itu jelas berbeda. notanya. Ini bukan jual beli, ini kejahatan. Siapa orangnya? Kan ada. Nanti misalnya, si X yang buat, si ini yang mencetak dan seterusnya. Apakah dia punya seperti itu? Supaya juga jangan jadi fitnah. Betul. Itulah yang saya laporkan kemarin bersama Kang Rijal. Bukan apakah si X ini narsum eksklusif Anda? Gitu. Nanti- Apakah kemudian dia punya bukti-bukti itu? Nanti kita akan ketika ini benar-benar dipanggil polisi, kita akan Enggak, yang bersangkutan menyatakan punya itu. Dia tidak menyatakan punya. Dia menyatakan kalau ijazah itu saya yang buat bersama Eko. Nah, kawan dekat Eko sekali. Kalau Eko dengar kalimat saya ini, Isti Nugroho menyatakan kepada saya, Eko bukan otaknya Rustam, jangan kejar Eko. Kalau mau kejar otaknya Pratikno. Langsung. Nanti Istri, ini Bang Isti, mohon maaf Bang Isti, hari ini saya bongkar nama Bang Isti. Oh, namanya saksinya Isti Nugroho. Isti Nugroho juga kawan dekat. Oke. Ya, tapi begini Satu lagi. Ya, jangan sampai ini kemudian jadi ajang fitnah. Ini bukan fitnah. Bukan. Oke. Bukan. Karena tadi saya tanya, ada buktinya apa? Ya. Kalau seandainya katakan ada orang yang buat namanya si X, Oke. ada notanya, buatnya di sini, titiknya ini, bisa menunjukkan ini, it's okay. Tapi Oke. kalau enggak jadi fitnah. Oke, baik, terima kasih, Ya, oke. Bung Rustam. Baik, Terima kasih. Iya, baik, Bang Eman. terima kasih. Oke, jelasan. Oke. Oke, tapi ini sebuah fatwa tapi Isti Nugroho ini baru disebutkan nih, eksklusif baru pertama kali disebutkan di sini ya. Itu saksi Anda. Nanti kapan kita undang sini juga. Paling tidak turut serta itu pasal 5556 kalau ikut serta melakukan tindak Oke. kejahatan. Nanti Paling tidak kami begitu. undang juga kalau memang ia punya Boleh. bukti di sini ya. Tapi kalau nggak punya bukti nanti ya tentu ada konsekuensi yang mungkin bisa terjadi. Tapi saya nggak bilang itu konsekuensi hukum karena saya nggak mau narasumber di sini ada proses laporan di situ. Oke. Lanjut lagi sedikit. Ya, saya kira intinya adalah memang pembuktian ijazah itu asli atau palsu dulu, yang primer. Itu mau jalur manapun, gitu. Kalau memang jalurnya melalui proses tanda kutip ya pekriminalisasi seperti ini, kita tempuh juga. Oke. Asal terbuka nanti ujungnya pembuktian ijazah itu asli atau palsu. Karena ini bukan kepentingan pribadi, tapi ini tuntutan rakyat, tuntutan masyarakat bangsa Indonesia ini. Untuk keterbukaan. Itu Baik. kan untuk keterbukaan kuncinya Baik. itu dari manapun jalurnya. Yang Oke. kedua sedikit itu yaitu bahwa proses yang kita lakukan sekarang pengaduan masyarakat ke Bareskrim itu artinya melakukan satu kebersamaan lah antara masyarakat yang memberi informasi dan
indikasi-indikasi, petunjuk-petunjuk dengan pihak yang punya kompetensi langsung untuk bisa melakukan langkah-langkah itu, yaitu pihak dalam hal ini Bareskrim, Mabes Polri. Oke, baik. Prof. Firman silakan, 2 menit aja silakan. Oke, hari ini kan babak baru, berkas lengkap, ijazah diuji. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Bahwa tadi rekan-rekan yang lain sudah menyampaikan dan saya sangat mengapresiasi pandangan-pandangan teman-teman semua. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pengaduan yang menjadi laporan yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sudah diakses oleh semua pihak, ya, oleh pihak penyidik, pihak kejaksaan, dan seperti judulnya yang sekarang ini sudah lengkap, kira-kira seperti itu. Sehingga saya juga tadi mendengar bahwa ya kita uji aja, kita buktikan. Maka tadi saya lurusin juga ada pandangan di floor mengatakan itu disita enggak. Itu diserahkan, ada berita acara penyerahannya. Bukan penyitaan ya. Dan itu untuk pembuktian sebagai alat bukti. Karena kan dia diduga katanya ijazahnya palsu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi yang kita ingin sampaikan, ketika kita membangun narasi, jangan membingungkan atau mengambil sepotong-sepotong. Faktanya, pengaduan pelaporan yang disampaikan Pak Jokowi dengan alat bukti yang sudah diberikan, hari ini sudah ada tersangkanya. Pihak penyidik sudah menyampaikan bahwa tidak perlu lagi ditambahkan apapun karena pihak kejaksaan sudah menganggap sudah cukup lengkap. Kira-kira seperti itulah. Sehingga yang kita ingin sampaikan, Pak Jokowi juga perlu kepastian hukum. Apakah ini bisa berproses? Tidak hanya tadi disampaikan kami begini, kami berjuang, nggak gitu juga. Oleh karena itu, yuk kita uji aja. Kita uji apakah laporan yang kita sampaikan, pasal-pasal yang kita sampaikan itu bisa kita buktikan. Yang mana kita sudah sampaikan juga, termasuk alat bukti sudah kita kasih juga. Sebaliknya, teman-teman yang lain silakan. Apakah bisa menyangkal temannya Pak Jokowi yang ikutan wisuda, teman Pak Jokowi yang ikutan kuliah, ya, UGM yang sudah menyatakan bahwa itu ijazahnya benar, bahwa Pak Jokowi setelah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi dan sebagainya. Jadi narasi-narasi yang dibangun ini jangan sampai menyesatkan kalau dari saya. Sehingga yang ingin saya sampaikan, dukung Polri, dukung kejaksaan untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena saya yakin pihak kepolisian dan pihak kejaksaan berani. Tidak akan ada yang kebal hukum, ya, termasuk yang tersangka ini. Jadi dengan apapun narasi yang disampaikan ini tidak akan menggentarkan penyidik dan kejaksaan. Kita tunggu aja, kita ikuti aja seperti yang judul episode kali ini. Kita tunggu aja nanti diuji di persidangan supaya mendapatkan kepastian hukum untuk semua pihak dan menjadi terang benderang. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik.